Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Piti. Pada hari ini kawan-kawan, saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, kalau kita berbicara tentang cabai, pasti di benak kita, di pikiran kita pasti menginginkan namanya hasil. Tidak seorang pun tidak menginginkan hasil. Karena semua pada dasarnya setiap melakukan kegiatan apapun itu pasti yang diharapkan adalah hasil. Nah, kalau kita berbicara ke belakang kawan-kawan, yaitu pada zaman nenek moyang kita dulu, mereka melakukan budidaya atau penanaman cabai secara khusus, tidak memerlukan namanya pengetahuan yang begitu luas tentang cara-cara penanaman cabai. Mereka juga tidak menggunakan pupuk kimia, obat-obatan kimia, tetapi hasilnya tetap maksimal sesuai dengan harapan mereka. Nah, kalau kita berbicara zaman sekarang ini kawan-kawan, walaupun kita sudah menggunakan pupuk kimia, obat-obatan kimia, tetapi untuk mendapatkan hasil ini sangat susah secara maksimal. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Nah, ini jawabannya atau pertanyaan-pertanyaan ini harus kita cermati kawan-kawan, harus kita pikirkan sama-sama sebagai para petani. Karena pada dasarnya kita sebagai petani ini tidak menginginkan namanya mengeluarkan modal yang cukup besar. Pasti menginginkan modal yang minim tetapi hasilnya maksimal. Nah, kalau zaman dulu seperti saya katakan tadi, mereka tidak menggunakan modal yang cukup besar, hanya menanam saja tanpa pemeliharaan atau perawatan yang seperti zaman sekarang ini, tetapi mereka mendapatkan sesuatu yang istimewa. Ini menjadi pertanyaan kita kawan-kawan, bagaimana caranya agar kita bisa meniru daripada apa yang mereka lakukan pada zaman dulu, agar kita mendapatkan sesuatu, yaitu pertama modal minim tetapi hasil maksimal seperti yang dilakukan mereka. Nah, inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita kerjakan kawan-kawan. Karena begini, kita tidak pungkir juga kawan-kawan, di zaman sekarang ini kita menggunakan pupuk kimia, obat-obatan kimia yang begitu banyak, begitu canggih, tetapi pengaruhnya bagi tanaman kita, tanaman cabai secara khusus, tetap saja tidak menghasilkan sesuai dengan harapan. Penyakit begitu banyak menyerang seperti layu fusarium, bercak daun, patek, dan menyebabkan bisa gagal total dalam budidaya tanaman cabai. Nah, tentunya kita sebagai petani pasti memikirkan langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk tidak tanaman kita secara khusus tidak terserang dengan hamanya penyakit. Nah, mengapa? Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya kawan-kawan. Mengapa sekarang ini walaupun kita menggunakan obat-obatan pupuk yang begitu canggih, tanaman kita tetap diserang oleh hama dan penyakit? Ini disebabkan karena kita overdosis sebenarnya kawan, kelebihan dosis. Sehingga tanah yang kita tanam ini sudah terkontaminasi dengan zat-zat kimia, sehingga kalau kita tidak memberikan zat kimia lagi, tanaman itu tidak tumbuh secara optimal. Nah, itu yang terjadi. Nah, untuk mengatasi solusi ini, untuk mengatasi masalah ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti tanaman cabai yang saya tanam ini, kita lihat dulu kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan tanaman cabai saya, ini saya perlihatkan batangnya cukup besar, ini sangat besar sekali. Ini sudah memasuki namanya fase generatif, di mana fase generatif ini sudah bermunculan banyak bunga dan buah juga, buahnya seperti ini. Nah, makanya seperti tadi kunci kita untuk mengikuti langkah-langkah daripada zaman dulu, zaman nenek moyang kita dulu adalah kita mengembalikan kesuburan tanah. Jadi sehatkanlah tanah itu. Kalau tanah ini sehat kawan-kawan, jadi otomatis perkembangan tanaman cabai itu akan menjadi sehat pula. Jadi kalau tanahnya tidak sehat, otomatis tanaman cabai juga tidak sehat. Nah, bagaimana cara kita menyehatkan lahan itu? Bagaimana cara kita menyehatkan tanah itu? Itu menjadi pertanyaan bagi para semua petani kawan-kawan sebenarnya. Nah, cara saya melakukan tanaman cabai biar sehat seperti ini, ya dasar pondasinya adalah tanah sehat. Jadi tanah sehat ini yang saya lakukan adalah pemberian bakteri kawan-kawan.
Nah, bakteri yang saya berikan adalah bakteri Trichoderma, kemudian kita memberikan juga asam humat dan silika karbon. Kita melakukan pengocoran pada setiap lubang tanam ini, kawan-kawan. Nah, karena begini, sangat penting sekali kita memberikan bakteri, karena seperti yang saya katakan, tanah yang kita tanami atau bedengan yang kita tanami ini sudah terkontaminasi dengan zat kimia. Jadi kesuburan tanah itu sudah hilang. Jadi seperti saya katakan sudah overdosis dia karena sering menggunakan zat kimia. Makanya perlu namanya bakteri untuk menguraikan zat kimia itu. Juga Trichoderma ini berfungsi karena di dalam bedengan ini sudah banyak sekali juga jamur-jamur jahat yang bisa mengganggu tanaman kita, yang menyebabkan kegagalan dalam budidaya tanaman cabai, kawan-kawan. Nah, begitu juga dengan silika karbon, ini berfungsi untuk mengembalikan kesuburan tanah. Begitu juga dengan asam humat. Asam humat ini sangat penting sekali perannya, juga untuk menaikkan pH tanah. Jadi kalau pH tanahnya tidak normal, otomatis tanaman juga tidak tumbuh dengan maksimal seperti itu. Nah, jadi kunci yang saya ingin sampaikan poinnya adalah sehatkanlah kondisi lahan kita, suburkanlah lahan kita, bebaskanlah lahan kita dari kontaminasi zat-zat kimia. Jangan menggunakan pupuk overdosis, kawan-kawan. Kalau kita overdosis, walaupun maaf saya bilang, walaupun kita banyak uang atau banyak modal dalam budidaya tanaman cabai, kalau overdosis itu tanaman itu tidak akan sehat, khususnya seperti ini. Kalau di fase generatif seperti ini, tanaman sudah berbunga, jangan memberikan unsur nitrogen yang berlebihan. Jadi kalau memberikan unsur nitrogen yang secara berlebihan, khususnya di fase generatif sudah keluar bunga ini akan rontok, kawan-kawan. Ini akan rontok dia nantinya. Dia fokus akan pembesaran batang saja. Nah, seperti itu yang terjadi. Makanya unsur hara yang dibutuhkan pada saat fase generatif seperti ini, bunganya agar tidak rontok seperti ini sudah ada buah, yaitu unsur kalium, fosfat, dan boron. Dan kalsium itu yang harus diberikan, kawan-kawan. Nah, seperti ini tanamannya. Jadi bunganya sudah cukup banyak ini. Buahnya di setiap cabang Y ini cabang Y. Double-double seperti ini dia, kawan-kawan. Nah, ini karena kita tepat guna dan tepat sasaran. Jadi tidak overdosis kita memberikannya. Secukupnya, makanya kenali kondisi fisik tanaman itu. Kalau kira-kira tanaman itu sudah subur, sudah cukup, jangan diberikan lagi. Seperti saya katakan, seperti kalau kita makan, kalau sudah kenyang jangan disuruh nambah lagi, nanti bisa sakit. Begitu juga dengan tanaman. Nah, jadi usahakan sedang-sedang saja, dia tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Jadi kalau memang berbeda dengan para petani yang sudah hebat, yang sudah paham tentang unsur-unsur hara apa yang dibutuhkan dengan tanaman, jadi walaupun tanamannya kelihatan subur sekali, tapi bisa mengendalikan hama penyakit. Kalau kita, dan saya juga berbicara khususnya di sini bagi para petani pemula, kan belum paham masalah hal-hal seperti itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kurangi, khususnya di fase generatif ini, kurangi unsur-unsur yang mengandung nitrogen tinggi seperti urea. Jadi kalau seandainya apakah tidak perlu juga, tetapi hanya beberapa persen. Harus diimbangi seperti tadi saya katakan dengan unsur fosfat, kalium maupun boron dan kalsium. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Bukan saya bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita bisa sukses ke depannya.